Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rafika Rizkyana SPD. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pemangkasan rambut komersial. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami konsep dasar pemangkasan rambut komersial, dapat mengklasifikasikan alat, bahan, dan kosmetika pemangkasan rambut komersial, memahami macam-macam pemangkasan rambut komersial, dan dapat melakukan pemangkasan rambut komersial dengan baik dan benar. Lalu ada konsep dasar pemangkasan rambut komersial. Pemangkasan itu sendiri merupakan tindakan mengurangi sebagian panjang rambut yang dilakukan dengan beberapa teknik dan pola garis pemangkasan untuk menghasilkan model rambut yang diinginkan. Sedangkan komersial itu sendiri memiliki arti berhubungan niaga atau perdagangan. Jadi, pemangkasan rambut komersial itu adalah jenis pemangkasan yang mempunyai nilai jual tinggi kepada masyarakat yang bentuk pemangkasannya biasanya mudah ditiru, diikuti, dan disukai oleh masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pemangkasan rambut komersial. Yang pertama, mengurangi sebagian panjang rambut sesuai dengan model yang diinginkan. Lalu menghasilkan pemangkasan yang lebih modern dan menarik sesuai dengan bentuk wajah. Selanjutnya, dapat memberi kesan bentuk wajah lebih ideal dan menarik bagi pemakainya. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan gaya rambut yang baru dan sesuai dengan tren yang berlaku. Lalu ada penerapan ilmu biologi dalam pemangkasan rambut komersial. Yang pertama ada hairline. Hairline adalah batas tumbuhnya rambut di kepala. Hairline pada setiap orang itu berbeda, tergantung dari kondisi rambut dan bentuk kepala. Yang kedua ada hair density. Density itu dikenal dengan istilah densitas, yang berarti ketebalan rambut yang ada di kepala. Yang ketiga, ada hair growth pattern, merupakan pola pertumbuhan rambut yang dapat diketahui dengan cara menyisir rambut ke belakang, kemudian dilepaskan, maka rambut akan jatuh sesuai arah pertumbuhannya. Nah, selanjutnya ada teknik pemangkasan rambut yang biasa digunakan dalam pemangkasan rambut komersial. Yang pertama itu ada blonde cutting, yaitu pengguntingan rambut dengan bentuk pangkasan tanpa trap, sehingga diperoleh bentuk pangkasan mendatar atau horizontal. Pelaksanaan pemangkasan blonde dilakukan dengan cara selapis demi selapis. Lalu ada notching cutting. Ini adalah pengguntingan dengan ujung gunting yang tujuannya untuk memberikan kesan natural, yaitu dengan cara ujung rambut diukur sekitar 1-1,5 cm dan digunting dengan teknik pengguntingan zigzag. Lalu ada sliding cutting, yaitu adalah pengguntingan dengan arah pangkasan meluncur dari atas ke bawah mengikuti kepanjangan rambut. Teknik ini biasa digunakan untuk model layer. Lalu yang keempat ada weaving cutting, yaitu pengguntingan yang bertujuan untuk menipiskan rambut dengan cara teknik sulam.
Caranya itu dengan mengambil satu section, kemudian masukkan satu ujung gunting dengan gerakan seperti menyulam. Setelah itu, luncurkan ke bagian bawah rambut dengan cepat, seperti pada video di samping. Teknik selanjutnya itu ada chopping cutting, yaitu teknik menipiskan rambut menggunakan ujung gunting dengan arah gerakan keluar. Gerakan gunting sangat mempengaruhi hasil chopping yang benar. Teknik ini digunakan untuk penipisan pada bagian ujung rambut. Lalu ada curving cutting, yaitu teknik pengguntingan secara zigzag dengan ujung gunting yang dilakukan secara patah-patah, sehingga menghasilkan kesan panjang pendek tidak sama. Selanjutnya ada stroke cutting. Nah, ini yaitu teknik cutting yang diaplikasikan sekaligus melakukan teknik tekstur. Jadi, tujuannya itu pada saat cutting tidak perlu dua kali melakukan proses, yaitu cutting dan texturizing. Jadi, stroke cutting ini pemangkasan yang dilakukan sekaligus, yaitu cutting dan juga texturizing. Nah, teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu in-stroke cut yang menghasilkan efek lengkung ke dalam dan out-stroke cut, yaitu menghasilkan efek lengkung ke luar. Selanjutnya ada W teknik cutting, yaitu teknik yang berfungsi memberikan efek layer pada ujung-ujung rambut dan diaplikasikan terutama pada bagian samping. Teknik pengguntingannya menyerupai huruf W. Hasil dari pemangkasannya akan tidak sama panjang dan pendeknya. Dan yang terakhir ada shark fish fin teknik cutting, yaitu teknik pemangkasan yang dilakukan dengan gunting yang berjalan mengikuti kontur rambut, bagian samping, atau poni, sehingga memberikan tekstur yang ringan pada rambut. Selanjutnya ada alat, bahan, dan kosmetika pemangkasan rambut komersial. Nah, yang pertama ini ada sisir besar, gunanya untuk menghilangkan kekusutan rambut saat ingin dilakukan pemangkasan. Yang kedua, ada sisir pangkas, ini untuk membantu dalam proses pemangkasan. Yang ketiga, ada gunting pangkas untuk memangkas rambut. Lalu ada clipper. Clipper ini digunakan untuk memangkas rambut laki-laki atau barber. Lalu ada razor. Razor ini merupakan pisau cukur yang digunakan dalam pemangkasan rambut laki-laki. Lalu ada troli. Troli ini berfungsi untuk menaruh alat-alat dan bahan-bahan untuk memudahkan saat proses pemangkasan rambut komersial. Lalu ada jepit bergerigi, ini digunakan untuk parting rambut. Alat selanjutnya ini ada hair dryer, berfungsi untuk mengeringkan rambut. Lalu sisir sikat untuk menghilangkan atau membersihkan rambut-rambut pada pakaian klien. Lalu ada botol sprayer. Ini berfungsi untuk membasahi rambut klien jika tidak dilakukan penyampuan. Lalu ada sisir blow, digunakan untuk penataan. Lalu ada cap pangkas untuk melindungi pakaian klien. Selanjutnya ada handuk kecil, ini untuk mengeringkan rambut setelah penyampuan. Dan kosmetikanya ada hair tonic, ini berfungsi untuk memberikan vitamin kepada rambut klien setelah dilakukan pemangkasan.
Selanjutnya ada model pemangkasan rambut komersial. Yang pertama ada solid. Solid ini disebut juga dengan pemangkasan rata, yaitu pemangkasan yang dilakukan tanpa menggunakan derajat pengangkatan. Jadi pemangkasannya menggunakan 0 derajat. Selanjutnya ada oval solid. Oval solid juga tidak menggunakan derajat pengangkatan, namun di bagian belakang rambut itu membentuk seperti oval. Lalu ada oval graduation. Oval graduation ini sama seperti oval solid, namun dia menggunakan derajat pengangkatan, yaitu dari 0 derajat sampai 45 atau 60 derajat. Lalu selanjutnya ada medium layer. Medium layer ini sangat digemari oleh para remaja putri saat ini. Istilah lainnya adalah pemotongan segi. Pemangkasan ini bertujuan untuk membentuk volume pada rambut sehingga rambut menjadi mengembang. Dan pemangkasan ini sangat bagus digunakan pada rambut yang lurus. Lalu ada long layer. Long layer ini hampir sama dengan medium layer, namun trepannya atau pengangkatannya itu lebih tinggi. Itu bisa mencapai 180 derajat. Selanjutnya ada short layer. Ini layer yang digunakan untuk rambut yang pendek atau disebut dengan uniform layer yang sudah dipelajari di kelas 11 kemarin. Selanjutnya ada classic bob. Classic bob ini pemangkasan yang dilakukan untuk rambut yang pendek. Classic bob ini juga sangat populer di kalangan wanita karena penataan dari classic bob ini sangat mudah, yaitu hanya dengan menyisir rambut ke arah dalam. Lalu ada bob graduation. Nah, ini hampir sama dengan classic bob, namun ada gradasi di bagian bawah rambut. Lalu ada bob layer. Bob layer ini pemangkasan bob dengan teknik layer. Selanjutnya ada short bob. Short bob ini dikenal juga dengan istilah bob nungging, yaitu pemangkasan bob yang pada bagian belakangnya lebih pendek daripada bagian depannya dengan teknik graduasi. Lalu ada undercut. Undercut ini banyak digemari oleh laki-laki, yaitu pemangkasan yang memangkas pada bagian bawah rambut dengan menggunakan clipper. Lalu ada fat pompadour. Model ini memberikan potongan rambut di bagian belakang dan samping lebih tipis, kemudian di sisi atasnya tetap panjang. Kemudian ada prosedur pemangkasan komersial. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan alat, bahan, dan kosmetika yang ingin kalian gunakan. Selanjutnya, mempersilahkan klien duduk di kursi pangkas, lalu memasang cap pangkas kepada klien. Selanjutnya, sisir rambut klien supaya rapi. Lalu melakukan konsultasi dan diagnosis.
Ini berfungsi untuk agar kalian mengetahui bagaimana kondisi dari rambut klien tersebut, dan kalian juga dapat mengetahui apa yang harus kalian lakukan dan jenis pangkasan apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Lalu selanjutnya, cucilah rambut, lalu keringkan dengan handuk. Langkah yang selanjutnya yaitu parting rambut sesuai dengan model pangkas yang diinginkan. Karena setiap pangkasan itu mempunyai teknik parting rambut sendiri-sendiri dan berbeda. Lalu, lakukan pemangkasan. Selanjutnya, lakukanlah pengecekan terhadap rambut yang sudah dipangkas agar hasil pangkasannya benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu melakukan penataan. Penataannya bisa menggunakan hair dryer, bisa menggunakan juga catok atau curly, tergantung apa yang diinginkan oleh klien. Sekian pemaparan dari materi pemangkasan rambut komersial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.